Apakah Anda punya modal ilahi? Ini penting. Apakah Anda punya modal ilahi? Apa itu Pak modal ilahi? Modal ilahi yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Ingat, yang memanjangkan usia, yang menghindarkan nyawa saudara dari kematian dini hanya Tuhan. Titik. Maka Tuhan akan melihat apakah Anda dan saya berguna nggak untuk kemuliaan Tuhan, untuk kenaikan mutu roh saudara. Ya. Ini penting. Ya Allah itu roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara perdamaian. Nama kata lain adalah saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Kiat menghindari kematian dini yang direncanakan iblis. Bagian kedua, ya bagian ke-1 Sabtu minggu lalu, tetapi hari ini bagian kedua. Ada 3 bagian supaya kita memang gak gampang, ya kan? Maka cukup panjang. Amin. Kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu. Aku tahukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surya kau dengar, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak kau sadari akan masa yang datang. Tapi satu hal ku tahu, semua Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku mengerti, Banyak hal tak ku mengerti akan masa yang datang. tapi satu hal ku tahu, Semua Tuhan yang pegang. Tapi satu hal ku tahu, semua Tuhan yang pegang. menghindari kematian dini yang direncanakan iblis. Gampang tidak, tetapi dapat dilakukan, dapat dipohonkan kepada yang memiliki, yang lebih berhak memiliki, mengelola,
menentukan nyawa manusia. Amin. Saudaraku yang kekasih, kematian dini yang direncanakan iblis bisa datang kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Ya kan? Butuh kecepatan. Butuh ketepatan untuk menghindarinya sejak dini. Sejak dini. Ya kan? Namanya kebenaran. Anda butuh kebenarannya apa? Tuhan akan mengelola, menggembalakan Anda dari titik kebenaran itu. Kalau Anda misalnya sakit jantung, Anda nggak tahu. Tuhan akan beritahu, kalau sakit jantung, jangan lagi makan daging, ya kan? Dan seterusnya. Jadi ada kebenaran-kebenaran. Nggak cuma berdoa dalam nama Yesus atau apapun, lalu enggak. Ada kebenaran. Oke, kebenaran-kebenaran itu yang akan membawa saudara memiliki waktu untuk membuat saudara terhindar dari kematian dini. Oke, terhindar dari kematian dini. Mari mempersiapkan diri untuk memahami dan menerapkan kebenaran-kebenaran ilahi. Berikut ini. Yang utama, pertanyaan utama, apakah Anda punya modal ilahi? Ini penting. Apakah Anda punya modal ilahi? Apa itu Pak modal ilahi? Modal ilahi yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Ingat, yang memanjangkan usia, yang menghindarkan nyawa saudara dari kematian dini hanya Tuhan. Titik. Maka Tuhan akan melihat apakah Anda dan saya berguna nggak untuk kemuliaan Tuhan, untuk kenaikan mutu roh saudara. Ya, ini penting. Kalau Anda diperpanjang usianya atau kalau Anda dilepaskan dari kematian dini. Amin. Apakah Anda memiliki kasih? Modal awal, kemurahan. Ya, apakah Anda memiliki iman dan kekudusan? Apakah Anda memiliki pengharapan untuk ke surga kekal? Sadar jati diri, apakah Anda sadar jati diri? Apakah Anda memiliki akal budi atau cuma akal doang? Akal budi ada di sini. Saudaraku yang kekasih, yang pertama adalah langkah pertama adalah supaya saudara terhindar dari kematian dini adalah memerdekakan diri dari maut dan kerajaan maut. Ya, agama apapun Anda memandang yang percaya yang dapat menyelamatkan diri dari kematian dini, intinya yang dapat melepaskan dari maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, Yes. tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang akhir dan yang hidup. dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, Aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." dan kerajaan maut. Dia, Sang Kristus, yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Rohnya disebut demikian. Itu adalah Tuhan dari seluruh umat manusia. Memang ada di kemudian hari menjadi seakan-akan menjadi milik tanda kutip dari agama tertentu. Tidak ada masalah. Monggo saja. Jadi tetapi yang masalah adalah ketika Anda berpikir bahwa Tuhan itu, Sang Kristus itu adalah milik agama tertentu. Salah, saudara. Dia mengulurkan
tangan untuk umat manusia. Dia mati di kayu salib untuk umat manusia, bukan untuk agama yang manapun, bukan untuk Taurat yang manapun. Amin. Cukup jelas? Saudaraku yang kekasih, datang kepada Dia supaya saudara dilepaskan dari maut, tubuh alamiahnya, dan dari kerajaan maut, rohnya. Kenapa? Ketika saudara di dalam kerajaan maut, memiliki dosa dan kejahatan, memiliki hutang maut, maka saudara rohnya akan dipenjara di kerajaan maut, nggak berdaya, mati, ya kan? Dan tubuh alamiah saudara dikuasai oleh maut dalam cengkeraman iblis, lalu dan roh-roh jahatnya, sehingga roh-roh jahat yang tinggal dalam diri si manusia akan menenun sarang laba-laba, membuat hidup saudara salah langkah, terhoyong-hoyong dalam hidup saudara. Saudara tahu, terkena si malakama, kesono jebles, kesini mentok. Guys, saudaraku yang kekasih, akhirnya diadu domba. Saudara sendiri penuh dengan dendam, penuh dengan keinginan jahat dan seterusnya. Itu yang terjadi. Roh-roh jahat ada di dalam diri si manusia. Maka roh-roh jahat itu membuat apa? Mengukir karakter buruk, mengukir kenajisan, mencokolkan absintus dalam diri si manusia, sehingga si manusia akan menjadi jahat. Amin. Kalau sudah jahat, maka Markus 7 ayat 23. Markus 7 ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam diri si manusia dan menajiskan orang. Allah nggak ikut campur tangan. Tuhan lepas tangan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Yes, untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yes. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ada dua faktor dosa dan kejahatan sehingga engkau terpisah dari Allah. Maka engkau, saya, kita harus datang kepada yang membebaskan diri saudara dari maut dan kerajaan maut. Amin. Tentu saja setelah itu menyangkal diri. Roh-roh jahat yang tinggal dalam diri manusia yang berdosa tadi akan menetaskan ular beludak, istilahnya, ya, menetaskan ular beludak, sehingga manusia hanya menginginkan atau lebih banyak menginginkan keinginan duniawi, melahirkan dosa dan maut. Saudaraku yang kekasih, dengan demikian, ketika seseorang memiliki dosa dan hutang maut, maka iblis punya hak menyerahkan si manusia yang di dalam kerajaan maut dan maut. Kalau orangnya itu berbuah menyenangkan iblis, maka dia akan ditawan. Ya, diperpanjang usianya, tidak dibunuh dan segala macam. Tentu ada yang menentukan siapa? Lucifer, bukan Lucifer. Dan anak buahnya lah lapor, nih bos si anu. Terserah mau ditawan kek, mau dibunuh kek, itu hak prioritas dari Lucifer, saudaraku yang kekasih. Kalau si manusia malah tetap berbuat baik, malah si manusia itu kemudian malah mengumpulkan hal-hal yang
membuat marah si Lucifer yang berlawanan karena melakukan perbuatan baik, maka justru dia akan dibunuh. Tapi kalau manusianya itu kemudian kedukun, kedua si manusianya malah berbuat jahat, dengki, dendam, maka malah sayang disayang sama Lucifer. Ditawan. Penawanan ada dua. Yang satu ditawan supaya dia sulit masuk kerajaan Allah. Sulit masuk surga, namanya apa? Menjadi orang kaya, dimasukkan ke dalam kerajaan dunia. Ya, masukkan ke, maka itu ada firman mengatakan orang kaya sulit masuk kerajaan Allah karena ditawan. Enggak semua orang kaya. Ya. Kemudian yang kedua, nasibnya diperburuk. Dari mulai rumah tangga, dari mulai penyakit-penyakit, dan kemudian supaya rumah tangga, penyakit, ekonomi, bangkrut, miskin, supaya apa? Supaya dia akan mencari pertolongan dari iblis yang ditawarkan. Ya, kalau satu masukin kerajaan dunia, satu tawarkan. Ayo, mau minjem? Ya. Pinjol, super pinjol. Oh, pinjol sih nggak ada apa-apanya. Ini super pinjol. Apakah demikian? Dengan demikian, dua-duanya akan menjadi anak buah daripada Lucifer atau dimasukkan mana, Pak? Dimasukkan ke dalam apa yang disebut dunia metafisis. Ketika orangnya ini kan itu si manusia mengatakan itu musuh saya, telah membuat saya miskin, telah membuat bla 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 bla. Saya minta melalui agen-agennya, santet dia, bunuh dia, dan seterusnya. Itu, maka saudaraku yang kekasih, iblis menyediakan untuk menjadi pegawainya iblis. Dia akan memberikan fasilitas-fasilitas maut, ya kan diberikan. Mau apa? Sakti? Gampang. Mau apa? Semua akan menjadikan si manusia menjadi anak buahnya iblis. Dan nantinya akan bersama 2/3 roh manusia masuk ke dalam alam maut pada pasca kiamat nanti. Mengerikan. Maka saudaraku yang kekasih, yang Tuhan tawarkan 2000 tahun yang lalu, yang kedua adalah menjadi murid Tuhan. Ya, Matius 28 ayat 19-20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan. Ya, Yesus tidak membuat agama apapun. Yesus membuat pemuridan khusus, pemuridan ilahi. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Diselangkan ke dalam manajemen Allah Tritunggal. Lanjut. Dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan. Tugasnya adalah mengajarkan. Jadi tidak nganggur. Halo, perhatikan, tidak nganggur. Mengajarkan. Mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Iya, mengajarkan dan melakukan, tentu sebagai contoh ya, melakukan segala yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu secara pribadi. Luar biasa kan? Lanjut. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini dia pemuridan. Aku secara pribadi menyertai Anda sebagai murid Tuhan sampai akhir zaman. Oke, cukup jelas. Itu namanya murid Tuhan. Tentu yang murid Tuhan bukan yang diakuin oleh manusia, yang diakuin oleh Tuhan.
Ya kan? Karena ada yang murid Tuhan, oh saya murid, nanti dulu, monggo aja. Cuman yang ada yang namanya, saya sebut aja murid Tuhan sejati. Ya, Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yes, dengan demikian kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah muridku. Dia mengakui siapa Allah. Cukup jelas? Kenapa? Karena berbuah banyak, nggak nganggur. Jadi keliru ya, keliru kalau saudara mengatakan, oh saya udah lahir baru bagus, saya sudah dibaptis dalam Allah Bapa, Allah Anak, bagus. Menganggurkah saudara? Kosongkah saudara? Itu lebih berbahaya. Maka saudaraku yang kekasih, mengapa? Karena orang-orang yang jadi murid Tuhan, manusia-manusia yang jadi murid Tuhan, akan dipakai Tuhan secara jasmani, menyembuhkan orang, menyembuhkan orang, melakukan banyak mujizat. 2, secara ilahi secara ilahi mengusir setan dan seterusnya. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Perhatikan baik-baik. Apakah Anda siap menjadi murid Tuhan? Soal umur gampang, Tuhan akan perpanjang. Soal kecil. Kenapa? Sejauh saudara memang berguna bagi Allah, sejauh saudara berguna bagi sang anak domba, sejauh saudara berguna bagi Tuhan secara pribadi. Lanjut. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil, hubungan Allah dengan manusia, ke segala makhluk. Lanjut. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yes, diselamatkan. Dari kematian dini. Ya kan? Lanjut. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yes, and then? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Hal-hal yang ilahi, yang berbau metafisis, dapat diberikan diletakkan dalam diri si manusia yang disebut sebagai murid Tuhan yang sejati. Lanjut. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Yes. Ya, ratusan dan ribuan bahkan kesaksian Tuhan memakai Pak Matius dan teman-teman untuk menyembuhkan orang, tapi Pak Matius lebih diutus untuk membuat supaya saudara dipakai Tuhan, titik, bukan hanya sembuh. Lanjut. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Lanjut. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja. Perhatikan, Tuhan turut bekerja. Tuhan Allah yang hidup tadi, ya, sang awal dan yang akhir, turut bekerja. Sang Kristus turut bekerja. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yes. Tentu saja kalau hal-hal jasmania gimana? Dikasih. Yang penting saudara mengurus diri untuk akrab dengan Tuhan. Amin. Secara pribadi, lalu Tuhan akan memberikan kepada saudara kebenaran. Allah itu roh, sembahlah dengan roh saudara aktif, kebenaran, dan saudara mentaati kebenaran itu. Dalam si murid Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tentu saja
ada modal dalam diri saudara yang dikembangkan. Tadi udah dibaca ya dari awal ya, bahwa apakah Anda punya modal ilahi? Karena itulah pandangan Tuhan untuk melepaskan saudara dari kematian dini. Anda nggak punya modal yang berguna bagi kemuliaan Tuhan, yang berguna bagi kenaikan mutu roh Anda. Kalau saudara cuma oleh, ya saudara untuk apa diperpanjang? Hanya ingin mencapai, saya belum punya istri, saya belum punya anak, ya monggo. That's not my business, kata Tuhan. Maka saudaraku yang kekasih, saudara harus sadar manusia. Sadar bahwa diri saudara adalah manusia, bukan binatang. Ya kan? Apa itu Pak? Punya roh, tubuh, dan jiwa. Kalau binatang cuma punya tubuh alamiah, tok. Ya. Saudara yang rohnya adalah yang apa? Kekal. Kalau ini mati, ini kekal. Dan anjing saya itu yang gonggong barusan, gak peduli, gak ngerti dia, gak ngerti-ngertinya kalau setengah lima ini dia gonggong minta makan, itu ngertinya itu. Jaga rumah kalau malam, itu ngertinya. Gak ngerti kalau saya bilangin gini ya, akan ada yang percuma ya kalau hidup ini, kalau mati nggak bawa apa. Oh, nggak ngerti. Ya, tiap hari digituin malah digigit saya. Karena apa? Gua nggak ngerti, bos. Gua binatang, bos. Nggak punya roh, bos. Saudaraku yang kekasih, tuh, dia teriak kalau hari ini jam 4:30 sore. Kenapa? Minta makan. Kan dia udah ngelihat jam dan minta makan. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, mari saudara sadar manusia. Sadar manusia. Bahwa hidup ini hanyalah, sadar manusia itu apa sih Pak? Ayo kita baca ulanglah. 1 Timotius 6 ayat 7-10. 1 Timotius 6 ayat 7-10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Itu sadar manusia, binatang nggak ngerti itu. Tidak membawa sesuatu, kalau kita lahir Mbak, membawa sesuatu ke dunia, lalu? Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Iya, mati pun ya nggak bawa apa-apa. Saudara mau punya triliun, mau bilion, atau mau tatsiun, ya nggak akan bawa pulang. Iya kan? Lanjut. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Iya. Kalau binatang hidup untuk makan, ya kan? Kalau kita makan untuk hidup, sekedar saja. Lalu saudara pengen kaya, sadar dulu, ayo. Nggak apa-apa, sadar manusia dulu, apa ayatnya? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yes. Jadi mikir dulu, mikir 1000 kali. Kalau saudara ingin kaya, boleh saudara ingin kaya, silakan. Lanjut. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jangan cinta uang. Oh enggak Pak, sekarang enggak pakai uang Pak, pakai kartu Pak. Cinta kartu juga boleh. Terus? Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lalu ke alam maut, kalau mati, orang itu pasti bisa mati deh. Ya, udah pasti orang mau kaya, mau miskin, udah pasti mati. Ya, saudaraku yang kekasih, lebih baik jadi orang miskin tetapi mati masuk Firdaus. Itu namanya sadar manusia, lalu sadar jati diri.
Sesungguhnya tubuh alamiah sadar jati diri adalah kita dulu dari surga rohnya, kemudian digembleng teori di Eden bumi, kemudian setelah kita mendaftarkan jadi calon anak-anak Allah, turun praktek ke bumi dikasih tubuh alamiah nih, yang kelihatan ini tubuh alamiah. Untuk apa? Untuk membantu roh kita, supaya jadi anak-anak Allah yang sukses. Cukup. Maka saudara mulai mempelajari praktek di bumi ini. Saudara bisa melihat pengetahuan yang baik dan yang jahat, fakta-faktanya. Tinggal saudara melihat ke sekeliling kehidupan saudara. Saudara juga bisa melihat, mengalami bahkan aneka pencobaan yang harus dimenangkan. Yang A itu. B, berlatih menguasai. Saudara, Adam disuruh mula-mula karena masih awal-awal kehidupannya di Firdaus untuk apa? Untuk belajar flora. Ciptaan-ciptaan Allah yang pohon-pohon yang baik dan yang indah, ya kan? Kemudian menjadi penjaga taman istilahnya lah. Kemudian beraneka fauna dibawa dari bumi. Kejadian 2 ayat 18 sampai 20. Kejadian 2 ayat 18 sampai 20. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, lanjut. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Adam melihat, mempelajari karakter, perilaku dari aneka binatang yang dibawa dari bumi. Karena Adam di Firdaus waktu itu ya. Terus? Bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Iya, nama makhluk itu sampai sekarang. Katakan sampai sekarang tuh, oh Pak, emang namanya semut dari dulu zaman Adam. Maksudnya namanya itu seperti karakternya, gitu loh. Ya kan, jadi orang melihat semut, oh pagi-pagi sudah dia berderet mencari makanan, begitu sampai di tempat yang ada makannya dia memencar, membawa pulang, dipikul makanannya, itu yang harus dipelajari, ya kan, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, ya, Tuhan membuat apa? Ada pelajaran kerjasama vertikal horizontal. Kejadian 1 ayat 27 sampai 29. Kejadian 1 ayat 27 sampai 29. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yes. Saudara, laki-laki berbeda dengan perempuan secara fisik, rohnya sih sama, ya, rohnya tidak memiliki perbedaan, artinya perbedaan laki-laki dan perempuan nggak ada di rohnya. Fisiknya ya, sifatnya berbeda, ya kan? Sifatnya berbeda. Saudara pelajarin Adam dan Hawa, tapi pelajarin diri sendiri. Saudaraku yang kekasih, latihan mengasihi Allah, latihan mengasihi sesama manusia. Sesungguhnya ada dibentuk Allah di dalam namanya rumah produksi ilahi. Apa namanya? Perkawinan yang dikehendaki Allah. Perkawinan yang dikehendaki Allah. Saya memakai kata perkawinan ilahi jasmani. Di sana saudaraku, aneka perilaku, aneka peristiwa, aneka
menguasai dan dikuasain ada di dalam rumah tangga. Kalau saudara sadari, kecuali kalau saudara melakukan perkawinannya untuk motivasi lain. Mari tengok Efesus 5 ayat 22. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Istri kepada suami memandang, menguasai dan dikuasai kepada Allah. Menguasai, dikuasain oleh suami. Dikuasain Allah, saudara bisa menguasai diri. Itu untuk istri. Lanjut. Hai suami, kasihilah istrimu. Kasihlah istrimu, berlatih mengasihi. Mungkin istri saudara memang belajar ilmu kecepatan berbicara. Ya, belajar ilmu kecepatan bicara. Ya. Tetapi sesungguhnya saudara harus, siapapun dia, mengasihi. Amin. Mengasihi. Lanjut. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Iya. Lanjut. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Yes. Dengan cinta jasmani dan kasih ilahi. Memandikan dengan firman. Ada lagi? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Itulah yang disebut masuk panjang. Artinya saudara harus melihat, memandang apa yang disebut sebagai perkawinan adalah bukan karena hanya punya anak. Saudara adalah berlatih menguasai, dikuasai dan produktif ilahi dan berprestasi ilahi di dalam perkawinan siapapun. Karena Allah membentuk itu untuk kemuliaan Allah dan untuk saudara menjadi sarana, menjadi tempat produktif ilahi. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, yang ketiga nanti akan menjadi bagaimana Pak menjadi sahabat manusia, bagaimana Pak menjadi milik Allah, bagaimana Pak bla 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 ikut Allah dan seterusnya. Supaya lebih dalam lagi, bagaimana saudara nantinya akan benar-benar menerima berkat supaya saudara terhindar dari kematian dini. Amin. Dan roh saudara akan tumbuh dan berbuah. Apakah bisa Pak menjadi sahabat Tuhan? Nanti kita bahas. Menjadi milik Allah dan menjadi milik Tuhan, nanti kita bahas minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu yang menyaksikan vlog ilahi ini, Engkau yang berkati, memeteraikan sehingga anak-anakmu ikut Engkau, anak-anakmu terhindar dari kematian dini, anak-anakmu dapat memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba serahkan anak-anakmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.